Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Dan insyaallah taala kita akan membahas secara ringkas hal yang berkaitan dengan pilar-pilar dakwah salafiyah. Pilar-pilar dakwah salafiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya materi yang tidak cukup hanya satu kali pertemuan. Namun karena keterbatasan waktu kita akan mengambil ringkasan-ringkasan dari sebagian pilar-pilar dakwah salafiyah. Apa tujuan kita membahas ini? Tujuannya adalah agar kita ini bisa membedakan mana dakwah salafiyah, mana dakwah yang mengajak kepada dakwahnya para nabi dan para rasul, dan mana dakwah yang mengajak kepada selain dua kelompok ini. Dakwah salafiyah telah terbukti keberhasilannya. Dakwah salafiyah dimulai dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Kemudian estafet dakwah ini dilanjutkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya kaum muslimin bisa menguasai dua negeri adidaya di masa itu. Romawi dan Persia. Bagaimana mereka membangun dakwah? Mereka membangun dakwah dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka mengajak kepada Allah. Dakwah mereka mengajak kepada tauhid. Dakwah mereka mengajak kepada pemahaman para sahabat. Mereka berdakwah tidak mengajak kepada pahamnya sendiri. Mereka berdakwah tidak mengajak kepada kelompok. Mereka berdakwah tidak mengajak kepada ormas-ormas. Tapi mereka menjadikan dakwah ini mengajak mereka kepada tauhid dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan sebutkan beberapa pilar dakwah salafiyah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, dakwah salafiyah adalah dakwah yang sangat kental, yang sangat fokus untuk mengajak umat kepada Alkitab dan As-Sunnah. Mengajak umat kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Inilah kalimat yang selalu kita dengar. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi sahabah. Dan kalimat ini harus sering-sering diulang. Makanya Allah Subhanahu wa taala
ketika mengajak kita bersatu. Allah bukan hanya mengajak persatuan-persatuan, tapi Allah mengajak bagaimana persatuan tersebut berdiri di atasnya Alkitab dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah dan jangan tercerai-berai. Bagaimana Allah menunjukkan di awal perintah adalah al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Pegang dulu Alkitab, pegang dulu As-Sunnah, dan bersatulah di atas dua pegangan ini. Ada juga dakwah yang mengajak kepada persatuan, tetapi mereka mencampur adukkan antara hak dengan al-batil. Di antara dakwah Ikhwanul Muslimin, dakwah harakiyah, mereka mengajak kepada kelompok mereka. Adapun dakwah salafiyah mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya agama ini, sering dalam Al-Quran, Allah menyebut agama ini dengan jalan. Kita ini beragama, Pak, harus tahu jalannya. Kita mau jalan kemana agama kita ini? Makanya Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kita kadang-kadang sering lupa dengan kalimat ittiba ini. Tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tinggal mengikuti. Agama ini tinggal mengikuti. Tidak perlu dikarang-karang, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu ditambah-tambah. Tugas kita hanya apa? Mengikuti. Fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ada ke kanan, ada ke kiri, ada jalan bengkok ke sana, bengkok ke sini. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Ini pilar yang pertama ini. Harus pijakannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kembalinya kepada dalil, bukan kepada ucapan ustadz, bukan kepada ucapan syekh, bukan ucapan fatwa, bukan. Pertama kembali kepada dalil dulu. Ada enggak dalilnya? Makanya maka para ulama tafsir mengatakan siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu jalannya Nabi dan para sahabat. Kemudian subul dalam ayat ini, dalam surah Al-An'am 153, wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak selainnya. Kata Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan subul itu dua. Atau diantaranya dua makna. Yaitu jalan-jalan menuju kepada bid'ah dan jalan-jalan menuju kepada syubhat. Ini dua hal yang menghancurkan agama kita ini. Bid'ah, khurafat, syirik, syubhat. Ini yang menghancurkan akidah seseorang. Ini yang menghancurkan ibadah seseorang. Ketika dia memilih jalan lain, pasti arahnya ke jalan bid'ah. Pasti itu. Ketika tidak mengikuti jalannya para sahabat, pasti arahnya ke jalan syubhat. Itu sudah pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan coba-coba ke sana. Jangan dengarkan syubhat. Tapi belajarlah untuk tunduk dan patuh kepada apa yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh
wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dibawa oleh Rasul, maka terimalah. Jangan banyak protes. Kita ini banyak protes. Rasul perintahkan A, kita pengen B. Rasul mengatakan jangan kerjakan, kita paksa mengerjakan. Betapa banyak orang di masa sekarang, dia mendahulukan ucapan seorang imam daripada ucapan nabi mereka sendiri. Oh, kan ada pendapat ulamanya. Orang kalau belajar manhaj, dia tidak melihat pendapat ulama dulu. Tapi dia lihat bagaimana ulama itu berdalil. Dan ingat ikhwan, tidak semua perbedaan pendapat itu bisa dijadikan hujjah. Hujjah itu adalah Alkitab dan As-Sunnah. Terkadang terjadi perselisihan karena yang satu fanatik kepada kiainya, yang satu fanatik kepada syekhnya. Akhirnya ucapan Nabi dibuang. Akhirnya wahyunya Allah dibuang. Hanya karena mendahulukan pendapat-pendapat imam. Yang mereka tidak maksum. Alkitab dan As-Sunnah, dia adalah maksum. Maka kata Allah, apa yang Rasul bawa, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Jadi kita dalam beragama ini Pak, kita nggak disuruh Allah untuk banyak protes. Oh itu kan zaman dulu bukan zaman sekarang. Tidak. Kalau sudah keluar hukumnya Allah, itu berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Selama tidak dimansuh, hukum itu berlaku sampai hari kiamat. Maksud saya sekarang orang ini banyak. Terkadang mereka menisbatkan juga dirinya kepada dakwah sunnah, tetapi terkadang pengagungannya kepada dalil itu sangat kurang sekali. Dihadapkan kepada dia, ini ayatnya, ini hadisnya sahih, ini pendapat salafnya. Tetap kadang-kadang dibantah dengan apa? Oh tapi ustadz saya ngomongnya lain. Masya Allah. Ucapan hadis Nabi dibantah dengan ucapan ustadz. Maka pilar dakwah salafiyah, mereka menjadikan Alkitab dan As-Sunnah sebagai rujukan pertama. Kenapa kita mengikuti Alkitab dan As-Sunnah? Paling tidak ada dua alasan. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 123. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku. Petunjuk itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu nanti ijma'nya para sahabat. Ini petunjuk ini. Siapa yang ikut petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa. Maka Allah menjamin mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka berbahagialah orang-orang yang hatinya selalu kokoh di atas Alkitab dan As-Sunnah. Kita mencari kebenaran bukan dengan banyaknya jumlah, bukan jemaah. Oh jangan mentang-mentang, oh di situ mayoritas orang melakukan A. Oh berarti kebenaran ada pada si A. Tidak. Justru kebenaran itu dilihat terkadang dari sedikitnya jumlah. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti banyaknya manusia di dunia ini, kalian akan tersesat dari jalan Allah. Antum ikutilah kebanyakan akidah orang, sesat antum. Coba ikuti. Ikuti kebanyakan agama orang, sesat kita. Ikuti kebanyakan gaya ibadah orang, sesat kita. Karena kebenaran itu jumlahnya pasti sedikit. Maka dakwah salafiyah tidak melihat banyak-banyakan. Enggak. Bukankah nanti ada seorang nabi, walaisa ma'ahu ahad, dia menghadap Allah di hari kiamat, tidak ada seorang pun pengikutnya. Tidak ada pengikutnya, Pak. Apakah nabinya gagal? Tidak.
Karena banyaknya jumlah bukanlah menunjukkan seorang membawa kebenaran. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua, ini secara singkat aja, kita sampai jam 5 kurang coba. Ini kajian darurat ini. Karena saya jadwalnya setiap hari Ahad pertama sebenarnya, tapi qadarullah mungkin ada yang berhalangan, saya isi. Pilar yang kedua, yaitu ketika terjadi perselisihan dalam dakwah, terjadi perselisihan akidah, perselisihan dalam masalah ibadah, maka dakwah salafiyah itu selalu mengajak orang kembali kepada dalil. Ingat, perselisihan pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Antum sudah sama-sama belajar di satu guru yang sama, perselisihan terkadang terjadi. Tapi ahlu sunnah ketika mereka berselisih, mereka tahu mana perselisihan yang mereka harus mentahdzir dengan kuat, atau mana perselisihan yang mereka harus saling berlapang dada. Ahlu sunnah bersikap pertengahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu ya Muhammad, mereka sebenarnya, yakni orang-orang yang mengaku beriman, belum beriman mereka dengan sempurna, sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kalau dulu Nabi masih hidup, para sahabat berselisih, mereka datang kepada Nabi, bertanya. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka mereka segera kembali kepada sunnah. Kembali kepada hadis. Antum ingat tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau melakukan perjalanan, kemudian ketika di tengah jalan disampaikan berita bahwasanya di tempat tujuan ada wabah yang tersebar. Sampai berita kepada Umar, di tempat tujuan kita ada wabah yang tersebar. Maka Umar langsung mengatakan apa? Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu, yang punya ilmu tentang ini? Jadi sahabat berselisih. Ada yang mengatakan, wahai Umar bin Khattab, kita tetap jalan aja. Kalau takdirnya kita wafat, ya kita wafat di sana. Ada pendapat yang mengatakan, tidak wahai Umar, kita pulang ke Madinah. Untuk apa kita mencelakakan diri kita? Jadi dua-duanya seakan-akan benar kan? Yang satu mengatakan apa? Kita berangkat aja. Kalau ajal datang ya kita mati sudah gitu. Sebagian mengatakan enggak, kita pulang. Ngapain kita memberikan mudarat sama diri kita? Enggak boleh dalam agama. Tapi lihat Umar bin Khattab, ketika terjadi perselisihan, maka Umar bertanya, siapa di antara kalian yang punya ilmu tentang ini? Maka datanglah seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, aku punya ilmu tentang ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyebutkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Lihat di sini, saya ingin menjelaskan poinnya di sini. Ketika Umar bertanya, siapa kalian yang punya ilmu tentang ini? Ilmu di sini maksudnya Umar apa? Dalil. Jadi ilmu itu bukan pendapat pribadi. Ilmu itu bukan oh kayaknya begini, oh sepertinya, itu bukan ilmu, Pak. Ilmu itu apa? Ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu ilmu itu. Ketika Umar mengatakan siapa yang punya ilmu tentang ini, maka Abdurrahman bin Auf langsung mengucapkan hadis Nabi. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau di satu negeri ada wabah,
maka jangan kalian lari ke negeri tersebut. Artinya Abdurrahman bin Auf memberikan semacam nasihat yang dia dengar dari Nabi. Dan kalau kalian sudah berada di tempat kalian, jangan keluar dari tempat kalian. Intinya, di sini Umar bin Khattab ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah para sahabat, mereka bertanya tentang dalil. Gak kayak kita sebagian. Masing-masing mengucapkan kata ustadz ini, kata syekh ini. Kita bawa kata syekh, kita benturkan, sulit jemaah. Oh, kata Syekh Albani begini, kata Syekh bin Bas begini. Antum mau ikut yang mana? Dua-duanya ulama besar. Oh, kata Imam Ahmad begini. Oh, kata Imam Bukhari begini. Sampai kapan kita begitu beragama? Makanya ketika kita membawa pendapatnya ulama, kita melihat dengan apa ulama itu berdalil. Kita nggak boleh taklid buta terhadap pendapatnya para ulama. Makanya di antara manhaj salaf ini, mereka tidak segan-segan menolak sebuah pendapat yang batil dalam rangka menegakkan kebenaran. Siapapun orangnya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, dia pernah mengatakan begini. Kullu raddun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah, setiap ucapan orang bisa ditolak dan bisa diterima kecuali ucapan yang penghuni kubur ini. Kuburnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa ingin menjelaskan kepada antum, jangan takut berselisih dengan pendapat-pendapat sebagian ahli ilmu, selama antum juga memiliki ahli ilmu yang berdalil, yang memakai dalil. Makanya kita dituntut oleh Allah untuk belajar. Dan kita tidak boleh taklid buta, taklidul a'ma kepada pendapat seorang pun dari guru-guru yang kita pelajari. Gak boleh kita taklid buta. Maka antum kalau ada ustadz mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Antum ada keraguan, tanya sama ustadz itu. Ustadz, afwan ustadz. Tadi ustadz mengatakan hukumnya begini. Afwan ustadz. Ada enggak dalilnya ustadz? Kalau ustadz ini ustadz yang memang dia murni mendakwakan sunnah salafiyah, dia akan tunjukkan sama antum. Oh ya, dalilnya ini, pemahaman sahabatnya ini, antum bisa lihat dalam kitab ini. Ini dai yang adil, Pak. Tapi kalau antum tanya sama ustadz, ustadznya jawab, enggak usah tanya-tanya, ikuti aja saya. Masya Allah. Enggak usah tanya-tanya, antum enggak punya adab nanya sama guru. Bukan begitu dakwah salafiyah. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan meninggalkan para ulama, bukan. Kalau ada masalah-masalah yang kita sulit memahaminya, kita butuh para ulama. Tapi para ulama tidak ada yang maksum. Jangankan para ulama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kadang-kadang kita sudah tahu dalil ini, tapi kita kurang mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika Abdullah bin Abbas berselisih dengan sebagian para sahabat tentang haji tamattu', orang-orang mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan begini, wahai Ibnu Abbas. Dibawa nama Abu Bakar di hadapan Abdullah bin Abbas. Dibawa nama sahabat senior. Masya Allah. Apakah Abdullah bin Abbas dia kemudian ketakutan, kemudian dia gentar? Tidak. Abu Bakar manusia paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Tetapi ketika dihadapkan kepada pendapatnya Abu Bakar, ternyata menyelisihi misalnya pendapatnya Nabi, sunnahnya Nabi, maka tidak boleh diterima. Sampai kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku sampaikan kepada kalian sunnah Nabi, ucapan Nabi. Kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Begitu manhajnya para sahabat itu. Kita kadang-kadang nih, kita udah yakin nih.
Kita belajar selama ini misal contoh aja. Kita udah yakin Allah bersemayam di atas arsy. Allah berada di atas langit, kita sudah yakin. Itu tiba-tiba kita mungkin kena syubhat. Ada Ustadz Fulan, dia ngomong Allah bukan di atas arsy. Masa Allah butuh sama arsy? Dibawakan nama-nama para ulama-ulama besar versi mereka. Terus kita langsung goyang, kita ragu. Ini nggak boleh jemaah. Kita tidak mudah merubah keyakinan kita kecuali memang ada dalil yang lebih kuat. Sehingga kita pindah kepada pendapat yang lebih kuat. Makanya dalam kita beragama perselisihan pasti terjadi, tetapi tugas seorang mukmin fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua. Ini paket ekspres ini ya. Kita cepat aja teman. Sekadar mengingatkan tentang manhaj kita ya. Supaya dakwah salafiyah ini dan kita yang sedang belajar tidak terlena dengan subuhat-subuhat yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dakwah salafiyah itu dakwah yang selalu menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas. Dakwah tauhid sebagai prioritas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Setiap rasul telah diutus kepada umat-umatnya. Artinya setiap umat ada rasul di situ yang diutus. Apa tugas rasul ini? Apakah menyampaikan konsep sedekah? Apakah menyampaikan konsep apalah contoh-contoh dalam kehidupan kita? Tapi Allah sebutkan dua tugasnya Rasul ini. Yang utama, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Agar umat itu hanya menyembah kepada Allah. Dan meninggalkan yang namanya taghut. Ini inti dakwah salafiyah. Yang tidak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah ini. Dakwah tauhid harus diulang ratusan kali, ribuan kali. Karena yang namanya dakwah tauhid ini dibutuhkan oleh seluruh umat. Anda melihat dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh. Sebagian pendapat menyebutkan ada 10 generasi. Dari Adam ke Nuh. 10 generasi ini terjadi dosa-dosa besar, Pak. Ada dosa bunuh-membunuh. Dosa zina, dosa mencuri, dosa kezoliman terjadi. Tapi tidak ada dosa syirik. Ingat itu. 10 generasi ini. Gak ada orang melakukan syirik, gak ada. Sehingga Allah belum mengutus Nabi Nuh. Dibiarkan sama Allah. Manusia berzina, dibiarkan sama Allah. Manusia saling membunuh, dibiarkan sama Allah. Nanti ada hitungannya di akhirat. Tapi ketika manusia mulai jatuh kepada sifat gulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh, maka Allah langsung mengutus Nabi Nuh. Dan sekali diutus, bukan 500 tahun, 1000 kurang 50. Untuk apa? Untuk menjelaskan tauhid dan syirik. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, falabitha fihim alfasanatin, illa khamsina ama. Kami telah mengutus Nabi Nuh itu kepada kaumnya 1000 kurang 50. Untuk mengapain? Menjelaskan tauhid, syirik, diperjelas. Itu dakwah salafiyah. Jadi dakwah salaf ini bukan hanya, atau bukan seperti sebagian orang, hanya membahas masalah, misal contoh, masalah sedekah terus. Enggak. Antum lihat ya, semua agama itu mengajarkan apa yang mungkin juga diajarkan dalam Islam. Tapi mereka yang paling buruknya. Misal, Islam mengajarkan akhlak mulia. Agama lain ada atau tidak? Ada. Sampai disebut agama kasih sayang. Agama kasih gitu.
Di agama kita ada perintah bersedekah. Agama lain ada atau tidak? Ada. Di agama kita ada hal-hal yang bersifat bagaimana tolong menolong. Agama lain ada atau tidak? Ada. Tapi yang tidak ada pada agama lain, itu adalah ajaran tauhid. Gak ada. Gak ada, Pak. Agama yang hanya menyembah kepada satu Rabb, itu hanya agama Islam. Selainnya tidak. Agama Nasrani, Tuhannya 3. Agama yang lain, Budanya banyak. Apa namanya? Patungnya banyak. Kalau pengen minta jodoh, patung ini. Pengen minta rezeki, patung ini. Pengen minta anak, patung ini. Dewa ini, dewi ini. Hanya Islam yang menyeru kepada satu Rabb. Tidak ada pada agama lain. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Karena Ibrahim isi dakwahnya dakwah tauhid. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ibrahim itu adalah seorang umat. Umat ini jumlah banyak sebenarnya. Tapi kenapa Ibrahim dia sendirian dibilang umat? Sebagian salaf mengatakan karena terkumpul pada dirinya banyak kebaikan. Qanitan lillah. Ibrahim itu dia tunduk sama Allah. Di antara ketundukannya Ibrahim itu buah dari tauhid, Pak. Orang kalau tauhidnya sudah benar, maka ketundukannya kepada Allah luar biasa. Gak banyak protes, gak banyak menentang. Anda melihat Ibrahim, dia bermimpi menyembelih Ismail berapa kali? Sekali, Pak. Dan wahyu datang kepadanya dalam derajat yang paling rendah, yaitu lewat mimpi. Lewat mimpi. Ini ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai Ismail. Bukan Ibrahim ketemu dengan Jibril, bukan. Dalam mimpi. Sekali saja. Tetapi dia langsung qanitan lillah. Dia tunduk, dia patuh sama Allah. Hanifan, apa makna hanif? Condong kepada tauhid. Ibrahim dari kecil dia sudah condong kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak pernah melakukan dosa syirik. Umat ini masih banyak melakukan syirik, masih banyak. Antum lihat masih banyak orang datang ke kuburan, ya atau tidak? Minta-minta sama wali fulan, minta-minta mereka. Sebagian dai-dainya malah mengatakan itu bukan syirik. Itu namanya tawassul. Memang setan itu pintar. Setan itu diantara jebakannya, talbisnya apa? Dia memperindah perbuatan dosa menjadi seakan-akan baik. Dan biasanya setan itu dia ganti-ganti namanya. Yang syirik diganti jadi apa? Tawassul. Syirik diganti tawassul. Yang namanya bunga bank diganti dengan namanya riba, diganti dengan bunga. Itu tugasnya setan itu. Supaya hati manusia merasa tidak melakukan salah. Wanita pezina dibilang apa? Apa wanita pezina? Kupu-kupu malam. Masya Allah. Kupu-kupu. Supaya kesannya di hati manusia itu bukan pekerjaan yang keji. Ada lagi pekerja malam. Sampai ada yang nanya ke saya, tapi di kertas ya. Ustadz, dulu saya pernah berprofesi sebagai pekerja wanita malam. Gitu. Tapi niat saya untuk menafkahi kedua orang tua. Kalau tamunya ramai, saya bersyukur sama Allah. Kalau tamu sepi, saya beristighfar sama Allah. Dari mana ini? Antum lihat, sampai begitu pemahaman kaum muslimin. Jadi maksud saya, kita ini masih perlu sekali untuk mendakwahkan tauhid, iman kepada masyarakat. Yang datang ke dukun masih banyak. Kata Nabi, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, percaya dia
maka dia bisa kufur terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi prioritaskan dakwah tauhid di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Ini ciri khas dakwahnya para anbiya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang banyak para ulama mengatakan tentang Syekh Shalih Fauzan ini baqiyatus salaf. Artinya sisa-sisa ulama yang masih konsisten di atas jalannya para salaf, di antaranya beliau. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ad-da'wah laisa fiha tauhid la faidata fiha. Kalau ada dakwah yang di dalamnya tidak ada tauhid, itu dakwah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ana ulangi. Dakwah yang di dalamnya tidak ada mengajak kepada tauhid, la faidata fiha. Itu isi dakwah tidak ada gunanya sama sekali. Jadi saya ingin sebutkan, inilah ciri khas dakwah kita. Jangan melenceng dari ini, jangan. Fokus kepada dakwah, kepada tauhid. Yang lain tetap kita belajar fikih, tetap kita belajar muamalah, tetap kita belajar ibadah-ibadah yang lain. Tapi prioritas utama adalah tauhid. Kenapa? Karena tanpa tauhid kita nggak bisa masuk surga, Pak. Nggak bisa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Anda bisa lihat dalam kitab Qawaidul Arba', beliau mengatakan tauhid ini sama seperti orang dalam bersuci. Tidak ada sholat tanpa bersuci. Ini sama sebagaimana tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ini kias yang sangat indah. Orang mau ibadah, mau sehebat apapun, kalau tauhidnya rusak, maka akan batal seluruh amal-amal solehnya. Dulu ada seorang bernama Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an ini masih kerabat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia baik sama Nabi. Bahkan Nabi sering diundang makan di rumah dia. Ketika dia mati dalam kondisi syirik, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, di mana Abdullah bin Jud'an ini besok?" Dia baik sama kita. Oh, sosialnya Masya Allah. Tapi dia musyrik. Apa jawaban Nabi? Dia di neraka. Li'annahu lam yaqul rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Dia tetap dalam neraka karena dia tidak pernah mengatakan dalam hidupnya dulu, rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Rabbku, maafkanlah dosa-dosaku di hari pembalasan. Dia nggak pernah ngomong itu. Artinya dia tidak beriman kepada hari pembalasan. Sebaik apapun dia di dunia. Jadi ini pilar yang kedua, dakwahkan tauhid kepada umat. Antum lihat Muaz bin Jabal ketika pergi ke negeri Yaman, apa yang Nabi suruh? Tauhid dulu. Bukan membahas yang lain dulu. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muaz, engkau akan datang berjumpa dengan ahlul kitab. Jadikan dakwah pertamamu syahadati an la ilaha illallah. Ayyuhidallahu wahdah. Agar mereka mengesahkan Allah. Mengesahkan dalam rububiyah, mengesahkan dalam uluhiyah, dan mengesahkan dalam asma wa sifat. Jadi ini 3 jenis tauhid. Mungkin teori kita tahu. Tapi praktek kehidupan, terkadang tauhid rububiyah kita tidak sempurna. Ketakutan kepada rezeki, takut meninggalkan sesuatu yang haram, nanti saya makan apa. Ini tauhid yang bermasalah, Pak. Takut menyampaikan kebenaran, nanti orang ganggu orang ini. Itu tauhid yang bermasalah. Coba kita lihat, tauhid rububiyah itu paling tidak ada 3 porosnya, tauhid rububiyah ini. Pertama, al-khalqu, penciptaan. Kita mengesahkan Allah dalam penciptaan. Semua ini Allah yang ciptakan. Itu kita yakin, seyakin-yakinnya. Yang kedua, porosnya tauhid rububiyah, al-mulku, kerajaan, kepemilikan. Semua yang ada di dunia ini seluruhnya, di langit dan di bumi, semua milik Allah. Gak ada yang punya kita. Itu tauhid itu, Pak.
Makanya orang ketika kehilangan harta, kemudian stres dia, disitulah tauhid rububiyahnya bermasalah. Dia meyakini ini harta saya, ini punya saya, ini milik saya. Itulah awal kehancuran seseorang. Itu tauhid rububiyah yang bermasalah. Jadi saya ingin mengatakan, bahasan tauhid bukan hanya datang ke dukun, percaya jimat, bukan hanya itu. Tauhid bagaimana hati kita ini benar-benar bersandar kepada Allah. Benar-benar meminta hanya kepada Allah. Benar-benar gak mau ngeluh sama makhluk kecuali sama Allah. Ini tauhid rububiyah. Lihat Nabi Yakub ketika dia bersedih, apakah dia cerita sama manusia? Enggak. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah. Ini buah dari tauhid. Jadi orang kalau tauhidnya sudah benar, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, dia orang yang paling bahagia di muka bumi. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat, uluhiyah dan seterusnya. Ini dia pilar dakwah salafiyah yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara pilar dakwah salafiyah, yaitu mereka meraih kejayaan dengan ilmu. Meraih kejayaan dengan ilmu. Jadi dakwah salaf itu sangat kental dengan ilmu, ilmiah itu dakwah salaf. Makanya orang kalau sudah kehabisan hujah, biasanya ngejek. Antum ingat ketika Nabi Lut berdakwah untuk melawan kaum homo, kaum Sodom, kaum liwat, Nabi Nuh berdakwah mengingkari mereka. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Lut ya, mereka sudah kehabisan hujah. Akhirnya apa kata mereka? Innahum unasun yatatahharun. Ala Nabi Nuh itu usir aja dia. Nabi Nuh ini sama orang-orang yang beriman sama dia paling sok suci. Itu. Jadi kalau ada orang kita dakwahkan, kita beradu argumen dengan dia, kemudian dia mengatakan, ente ini kayak penghuni surga aja. Berarti dia kehabisan hujah. Ini ucapan yang pernah diucapkan oleh umatnya Nabi Lut ketika membantah Nabi Lut. Kehabisan hujah. Kehabisan hujah. Maka dakwah salafi ini kokoh di atas ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai kata Imam Ibnu Qayyim, beliau sampai menuliskan 100 lebih keutamaan ilmu dan ahlinya. Keutamaan ilmu dan ahlinya. Misal Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ahli ibadah dengan ahli ilmu, lebih tinggi ahli ilmu. Lebih tinggi ahli ilmu. Lihat bagaimana sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk memastikan satu hadis dari Nabi kepada satu orang sahabat yang lain, yaitu hadis yang berkaitan dengan yuhsyarun nas yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak memakai sendal dan belum disunat. Satu hadis ini membuat dia safar 1 bulan untuk memastikan ini benar gak hadis Nabi. Luar biasa. Bagaimana semangat mereka dalam mengagungkan ilmu. Anda bacalah kisah-kisah para salaf dalam menuntut ilmu. Jadi nggak ada orang yang mengikuti jalan salaf menjawab dengan pertanyaan artinya kayaknya atau misalnya menurut hemat saya, nah, itu nggak ada. Ditanya Ustaz, ini hukumnya apa Ustaz? Ya menurut ana enggak, udah. Menurut pribadi saya nggak ada. Menurut Alkitab dan As-Sunnah. Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam bishawab atau rujuk lagi. Makanya ilmu itu sangat kental dalam dakwah salafiyah, sangat kental sekali.
tidak sembarangan menyampaikan hadis. Mereka hati-hati menyampaikan hadis. Karena mereka takut berdusta atas nama Nabi. Rasul mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka dipersilahkan tempat duduknya dalam neraka. Nah, sekarang kita dengar sebagian khotib menyampaikan khutbah Jumat, hadis palsu disampaikan. Hadis la aslalah, tidak ada asal usul disampaikan. Dai ini, Pak. Makanya dalam kancah dakwah ini tidak semua orang boleh ikut. Yang bisa terjun di kancah dakwah harus orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Para sahabat saja, para sahabat, semua mereka Allah sebut dengan apa? Utul ilm dalam Al-Quran. Mereka disebut dengan utul ilm. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi apakah semua para sahabat seperti Muaz bin Jabal? Apakah semua seperti Ibnu Abbas? Mereka duduk, mereka berfatwa? Tidak. Hanya segelintir para sahabat yang mereka benar-benar mengajarkan ilmu ini secara terus-menerus. Yang duduk, ada majelis, meriwayatkan hadis, tidak semua. Kenapa? Karena mereka sangat berhati-hati dari berbicara tentang agama Allah ini. Jadi kita harus berilmu ketika kita berdakwah. Dan dakwah salaf itu harus pasti ada dalil. Antum kalau dengar ceramah orang dari awal sampai akhir, ceritanya dongeng, khurafat, kata fulan, kata allan. Antum tinggalkan aja majelis kayak gitu. Gak ada satu ayat pun disampaikan. Gak ada satu hadis pun yang disampaikan. Yang ada apa? Cerita. Dulu ada wali kutub, Masya Allah, wali kutub. Dia bisa turunkan emas dari langit. Rantai emas. Ada lagi yang bisa membelah diri menjadi dua. Kayak Naruto, Masya Allah. Ini gak masuk akal itu. Ada lagi yang berpesan sama muridnya, nanti kalau engkau mati, letakkan, bilang sama ahli warismu, letakkan tanda tanganku di bawah jenazahnya. Nanti malaikat maut segan untuk macam-macam lah. Khurafat semua ini. Banyak nggak umat yang percaya? Banyak. Bahkan ada satu ucapan seorang pendusta ini. Dia mengatakan apa? 1000 keturunan Nabi yang bodoh itu masih lebih baik daripada satu orang alim tapi bukan keturunan Nabi. Dari mana ini, Pak? Ada 1000 orang bahlul masalah agama. Bahasa Arab nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Tapi katanya keturunan Nabi. Dia bilang kalau ada 1000 orang kayak gini, ini lebih afdol daripada satu orang alim, tapi bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang masuk neraka juga ada. Abu Thalib masuk neraka. Abu Lahab masuk neraka. Makanya orang-orang Syiah sangat membela mati-matian. Mereka mengatakan Abu Thalib itu matinya muslim, kata mereka. Kenapa? Karena orang-orang Syiah tidak mau Ahlul Bait dikatakan mati kafir. Nggak mau mereka. Anda baca buku-buku Syiah, mereka mengatakan begitu. Abu Thalib matinya itu muslim, kata mereka. Karena tidak mungkin Ahlul Bait itu matinya musyrik. Mereka lupa dengan firman Allah, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab itu juga pamannya Nabi. Ahlul Bait itu. Ahlul Bait. Tapi Allah vonis dalam neraka jahanam. Jadi, udahlah banyak sebagian orang, mereka tidak menyampaikan ilmu, tapi hanya menyampaikan yang namanya kisah-kisah khurafat. Kemudian, ya, yang terakhir jemaah. Di antara pilar dakwah salafiyah, ini masih banyak ya, tapi nanti antum bisa buka dalam kitab mungkin Situ Duror ya. Di situ ada pilar-pilar dakwah salafiyah secara lengkap. Namun yang terakhir saya sebutkan yaitu mereka adalah orang-orang yang membantah orang-orang yang menyimpang dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
Dakwah salafiyah terkadang dakwah salafiyah tidak diam dari kemungkaran. Nggak diam. Pasti diperingatkan kalau ada penyimpangan. Kalau ada bid'ah ditegur, jangan didiamkan. Nah sekarang sebagian dai kadang-kadang penakut. Janganlah bilang bid'ah Ustaz. Ganti aja dengan tidak sunnah. Kenapa gitu? Alangkah kita ini begitu mencari ridhonya manusia. Strategi dakwah. Tetapi jangan sampai kita keluar dari jalannya para sahabat. Kadang-kadang sebagian khotib dibisikkan lagi. Ustaz, nanti pas khutbah Jumat jangan pakai fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu nggak usah dibaca Ustaz. Masya Allah. Khutbah Nabi baca itu, Pak. Nabi khutbah baca itu. Khutbatul hajah. Karena kita merasa dengan strategi kita orang dapat hidayah. Ini salah fatal kita. Tugas kita hanya menyampaikan dengan hikmah, dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku yang lurus. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jadi antara ciri dakwah salafiyah, mereka ngajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan. Bukan kepada dirinya, bukan kepada yayasannya, bukan kepada ormasnya, bukan kepada partainya, bukan. Kepada Allah mengajak orang. Ngajaknya seperti apa? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dalam mereka mengajak di atas basirah, di atas ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Jadi majelis yang malaikat turun kemudian beristighfar untuk para penuntut ilmu, itu majelis yang disampaikan firman Allah dan sunnah Rasulullah. Majelis bid'ah tidak hadir para malaikat, yang hadir setan yang hadir. Ada majelis bid'ah, zikir bersama. Ini majelis yang tidak dihadiri oleh para malaikat, tidak. Dan Ibnu Abbas, ini saya bicara bukan pendapat saya, Ibnu Abbas, mufasirnya sahabat ini. Orang yang pernah Nabi doakan dengan ilmu Al-Qur'annya. Gak ada orang sehebat Ibnu Abbas, gak ada dalam masalah tafsir. Apa kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah? Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Akan datang hari di mana ada wajah-wajah yang putih bersih. Dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Besok di hari kiamat. Kata Ibnu Abbas, wajah yang putih bersih, ahlu sunnah. Bukan klaim, tapi benar-benar mengajak kepada sunnah. Dan wajah yang hitam kelam, ahlul bid'ah. Ini ucapannya Abdullah bin Abbas. Orang yang pernah didoakan oleh Nabi dengan ilmu Al-Qur'annya. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya Allah, berikanlah dia pemahaman agama dan ajarkanlah dia ilmu Al-Qur'an. Makanya kita bersyukur kepada Allah kalau kita masih berada di atas manhaj yang mulia ini dan kita tidak merasa kita yang terbaik, kita merasa pasti masuk surga, tidak. Tapi kita meyakini jalan yang kita tempuh ini, jalan yang paling terbaik. Jalannya para nabi dan para sahabat. Ibnul Qayyim pernah mengatakan begini. Setiap jalan menuju kepada Allah, semuanya tertutup. Kecuali jalan yang ditempuh nabi dan para sahabat. Itulah jalan menuju ke dalam surga. Allah besok di akhirat kita akan ditanya dua hal. Di antaranya Allah akan bertanya, "Madza kuntum ta'budun? Wa madza ajabtumul mursalin?" Di dua ini antum ingat. Besok akan diserukan kepada kita, "Madza kuntum ta'budun?" Dulu kalian sembah siapa? Kita harus jawab itu di hari kiamat. "Wa madza ajabtumul mursalin?" Dan bagaimana kalian dalam mengikuti seruannya Rasul. Allah tidak pernah tanya kita kenapa enggak ikut mazhab fulan. Kenapa enggak ikut mazhab ini.
Kenapa enggak ikut ustadz ini? Kenapa enggak ikut fulan? Enggak ada ditanya sama Allah. Allah yang tanya satu sama kita. Kenapa dulu di dunia engkau tidak mengikuti satu orang laki-laki ini? Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan hati kita di atas tauhid, ya. Dan terus kita sampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang kita cintai, dimulai dari dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Saya ingat dulu Ustadz Yazid rahimahullah, ya. Atau lihat ceramahnya Ustadz Yazid. Ceramah tentang sholat juga ada, tentang muamalah juga ada, tentang bagaimana beliau mengarang buku-buku, hal-hal yang bisa mengangkat kemiskinan, ada. Bahkan beliau punya syarah Bulughul Maram, ada. Tetapi yang kental dalam dakwanya apa? Tauhid. Apa makna la ilaha illallah? Kemudian apa penjabaran syarah rukun iman? Karena ini dakwah para nabi itu ini. Sampai ada satu ucapan sebagian para ulama, ketika engkau beragama, ada dosa yang lebih engkau takuti daripada syirik, berarti agamamu bermasalah. Agamamu bermasalah. Kita belajar agama nih, ternyata setelah kita belajar, ada dosa yang kita lebih takut daripada syirik. Salah agama kita. Salah cara kita beragama. Salah cara kita beragama. Karena syirik dosa yang paling harus kita takut. Nabi Ibrahim itu berlindung dari dosa, berlindung dari jatuhnya kepada syirik Ibrahim alaihi salam. Jadi inilah dakwah salafiyah dari masa ke masa, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, dan tiga itu, ya. Mengajak kepada tauhid otomatis menjelaskan apa itu syirik. Mengajak kepada sunnah otomatis menjelaskan mana yang bid'ah. Dan yang ketiga, membantah kisah-kisah khurafat. Nanti ada pilar yang paling inti juga, yaitu namanya adalah ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini juga penting, ya. Ketaatan kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Baik, ini mungkin secara ringkas yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa membahas secara rinci. Tapi ini sekedar untuk mengingatkan kita bahwa dakwah salafiyah itu dakwahnya para nabi dan para rasul yang kita berusaha untuk mengikutinya. Baik, saya baca satu pertanyaan. Semoga Ustadz dimuliakan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin wa iyyakum. Sebelum hijrah, kami mengikuti kegiatan di satu pondok pesantren. Kami baru mengerti dalam kegiatan tersebut ada baiat, janji setia kepada pimpinan atau pesantren. Apakah hal tersebut termasuk ghulu? Apakah berdosa bila kemudian kami hijrah ke salafi? Jazakallah khairan. Ya, ini gulu, tidak ada baiat kepada pimpinan tertentu. Itu diantara tokoh ahlul bid'ah ini. Ini kesesatan ini. Tidak ada baiat kepada tokoh fulan, tidak ada. Ada lagi sebagian kelompok mengulang syahadat lagi. Yang Islamnya dari lahir, itu belum sah, kata dia. Sampai datang ke guru tertentu, nanti diulang lagi syahadatnya. Masya Allah. Ini kelompok-kelompok sesat menyimpang, jemaah. Kita ketika lahir ke dunia, kita berada di atas agama Islam, tauhid. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang terlahir ke dunia, dia berada di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid. Fa abawahu yuhawidani. Tapi ayah-ayahnya meyahudikan dia, menasranikan, memajusikan dia. Bahkan juga dalam hadis qudsi Allah berfirman, khalaqatu ibadi hunafa kulluhum. Aku menciptakan hamba-hambaku berada di atas tauhid, semuanya. Tsumma atathumus syayatin. Kemudian datanglah setan kepada mereka, menyesatkan mereka dari jalan Allah. Jadi tidak benar kalau seorang dibaiat lagi,
di hadapan di pimpinan tertentu, di pesantren tertentu, ini nggak benar ini. Apakah berdosa bila kemudian kami hijrah ke Salafi? Ya, bukan harus hijrah, wajib. Tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali mengikuti jalannya para salaf. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Jadi salaf ini bukan kelompok, bukan. Bukan nama yayasan, bukan nama sekolah yang kita mendaftar. Nggak ada. Antum ada mendaftar nggak jadi salafi? Ada. Salafi tidak ada ketuanya. Kalaupun kita katakan ketuanya, imamnya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kelompok yang lain. Antum mendaftar dulu. Ada kartu anggotanya. 5 tahun masa berlaku, nanti expire bayar lagi. Salaf tidak. Tidak. Jadi makanya kita merdeka berada di atas manhaj salaf ini. Maka dulu Sufyan Ats-Tsauri dia pernah mengatakan begini. Sampaikan salamku kepada ahlu sunnah. Karena sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit. Nah, mungkin pesan saya terakhir. Kalau kita sudah berada di atas sunnah. Ada perselisihan 1 atau 2. Yang bukan perselisihan prinsip ya. Yang cabang-cabang dalam masalah agama. Yang bukan masalah-masalah pokok agama. Ya kita berusaha untuk saling berlapang dada. Jangan sikit-sikit kita sesatkan orang. Semua orang kita bilang murjiah, dia aja yang salafi sendiri. Masya Allah. Ada ini Pak. Ada juga orang membahas manhaj salaf ini, dia sendiri yang salafi, yang lain tidak. Masya Allah. Ini juga tidak benar. Kita tidak gampang mengatakan si fulan keluar dari manhaj salaf. Tidak gampang itu. Makanya kita harus rahim kepada kaum muslimin. Ada perselisihan-perselisihan yang sifatnya, ya sudahlah kita saling berlapang dada, kita saling bertoleransi, walaupun kita boleh mengatakan pendapat saya ini. Banyak beda pendapat antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, banyak perbedaan mereka. Tapi apakah mereka saling bermusuhan? Tidak. Kata Syekh bin Baz ketika ditanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi dalam masalah hadis? Kata Syekh bin Baz, tidak ada di kolong langit ini yang lebih alim di masa sekarang daripada Syekh Albani rahimahullah. Tetap saling memuji, saling menghormati, walau dalam beberapa pendapat mereka berselisih, biasa itu. Apalagi masalah fikih, biasa. Tapi masalah tauhid mereka bersatu. Nah, biasanya nih yang di bawah-bawah ini, murid-muridnya ini yang manas-manasin ini. Makanya kita harus berusaha untuk bersatu, ya. Berlapang dada atas perselisihan yang sifatnya cabang. Kita masing-masing ada dalil, ya sudah. Tapi dalam masalah-masalah pokok, kita nggak boleh saling toleransi. Harus kita menegur, menasihati. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.